Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub badawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya cintai, yang saya hormati para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang-orang tua kita, Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri, Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, Al-Habib Alwi Al-Jufri, Al-Habib Idrus Al-Jufri, dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi takdim saya kepada mereka semuanya. Yang saya hormati, yang saya cintai, para masayikh, para asatidah, guru agama, pewaris ilmu Nabi Muhammad SAW, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajah, Said Zakaria bin Muhsin Al-Jufri, atala wa umrah wa hafidahu min kulli balwa. Mudah-mudahan sahibul bait sekeluarga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau acara ini tuan rumah sambutan, ya, mestinya Zakaria ini sambutan mestinya. Untuk klarifikasi, ya, kenapa Habib Jamal Ba'akil kok batal ini? Ya, yang datang malah Habib Jamal Al-Jufri, Jamaluddin Fahmi bin Abdurrahman Al-Jufri. Sebenarnya yang mengisi acara malam ini adalah Al-Habib Jamal bin Toha Ba'akil, pimpinan Pondok Pesantren Anwarut Taufik, Batu Malang, Jawa Timur. Jadi mestinya kemarin beliau ngisi di Bro, malam ini ngisi di Bulungan di tempatnya Said Zakaria Al-Jufri. Cuma karena pandemi Covid ini, jadi di Bro tidak izin keluarnya. Ya, dari Pemda maupun kepolisian tidak dikeluarkan izinnya, boleh merayakan Maulid paling cuma 1.000 orang saja. Jadi akhirnya dibatalkan, diundur. Insya Allah nanti Isra Mi'raj kalau nggak ada halangan beliau akan datang. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, nikmat yang besar malam ini kita berkumpul di tempat ini. Malam 12 Rabiul Awal. Ini adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat kita memuliakan Nabi Muhammad SAW, berkat kita mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bahagia hidupnya, selamat dunia dan akhirat. Ya. Para ulama mengatakan, barang siapa yang memuliakan hari kelahiran, bukan memuliakan Nabi. Barang siapa yang memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad saja, maaf, walaupun orang itu kafir, walaupun orang itu fasik, orang itu beriman, dia akan mendapatkan manfaat dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Contoh yang konkret, Abu Lahab. Abu Lahab ini kafir, Pak. Gak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi bisa mendapatkan manfaat dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ini adalah orang kafir, selamanya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memberi nas kepada Abu Lahab dan istrinya, mereka berdua masuk neraka selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Tabat. Tapi subhanallah, Abu Lahab ini di dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam kitab Adabul Mufrad, itu setiap hari Senin Abu Lahab ini dapat dispensasi keringanan. Setiap hari Senin saja. Jadi Selasa sampai Minggu digoreng oleh malaikat, Senin diringankan. Dan ditolong oleh Allah bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya untuk diminum. Khusus hari Senin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukhaffafu minhumul adzab wa lahum yunsarun.
Seseorang itu kalau sudah masuk neraka, itu tidak bisa diringankan, tidak bisa ditolong. Tapi kenapa Abu Lahab kok dapat dispensasi spesial? Abu Jahal nggak dapat, Fir'aun nggak dapat, Namrud nggak dapat, Korun nggak dapat. Tapi Abu Jahal saja yang dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa? Karena Abu Lahab pernah merasa senang satu kali seumur hidupnya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan memperdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Bayangkan orang kafir ini dapat manfaat dari perayaan Maulid. Makanya kata para ulama, kalau Abu Lahab aja bisa diringankan siksanya berkat merayakan Maulid, apalagi kita umat Islam, insya Allah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Jadi malam 12 Rabiul Awal, Abu Lahab punya budak Thuwaibah. Diperintahkan oleh Abu Lahab untuk membantu persalinan Siti Aminah. Ada 4 perempuan yang membantu persalinan Siti Aminah. Nabi Muhammad lahirnya sebelum subuh. Kurang lebih sekitar 1 jam sebelum subuh, waktu tahajud. Jadi 12 Rabiul Awal, 1 jam sebelum subuh, itu waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada 4 perempuan yang membantu. Yang pertama Thuwaibah, yaitu budaknya Abu Lahab. Kemudian yang kedua Ummu Aiman, ya ini ibu dari Osama bin Zaid bin Harithah, hubbun Nabi, yaitu dapat julukan kekasihnya atau kecintaannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu Fatimah, ibu dari sahabat Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini dapat julukan anta imamuk ala qaumik. Kamu adalah imam di antara kaummu, kata Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat Syafah, ya ini ibunya sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini 4 perempuan ini yang membantu persalinan Siti Aminah. Tetapi diriwayatkan di dalam kitab Nikmatul Kubra alal Alam, yaitu karangan Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Hatami, beliau mengatakan sebelum 4 perempuan ini datang ketika waktu subuh, itu ada 4 perempuan dulu yang datang setelah sholat isya, waktu isya. Siapa 4 perempuan tersebut yang mendatangi Siti Aminah? Yaitu 4 ahli surga. Yang pertama adalah Siti Hawa, anaknya, istri Nabi Adam. Kemudian yang kedua adalah Siti Sarah, yaitu istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga Asia, istrinya Fir'aun. Kemudian yang keempat Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ini 4 perempuan penghuni surga yang diturunkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kelahiran Nabi Muhammad untuk memberi semangat kepada Siti Aminah. Ketika setelah memberi semangat kepada Siti Aminah, diangkat 4 perempuan ini, akhirnya datang 4 perempuan yang tadi yang membantu persalinan Nabi Muhammad SAW. Ya, istimewa Pak, lahirnya Nabi Muhammad ini nggak sama. Siti Aminah itu dalam riwayat, maaf melahirkan Nabi Muhammad, maaf itu nggak merasakan rasa sakit sama sekali, seperti orang kencing. Kalau istri kita jangan ditanya, teriak-teriak, mungkin jarak 10 kilo kita kedengeran. Ya, sakitnya luar biasa. Ya, ini Siti Aminah melahirkan ini saking mudahnya, kata para ulama, diriwayatkan seperti orang kencing. Langsung keluar Nabi Muhammad. Keluar Nabi Muhammad dari rahim Siti Aminah, maaf, nggak ada darahnya, nggak ada lendirnya. Tari pusar sudah terpotong, sudah memakai alis, kemaluan sudah dikhitan. Yang lebih hebat lagi langsung sujud, mengangkat angka 1 ke atas. Maksudnya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai memancarkan cahaya itu tubuh Nabi Muhammad sampai menembus 7 langit. Sampai Siti Aminah mengatakan, dan Thuwaibah, aku bisa melihat kerajaan Persia dan Romawi berkat cahaya yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Bingung Pak, Bu, Thuwaibah ini nggak pernah melihat bayi ajaib seperti ini, nggak pernah. Makanya langsung ketika melihat kejadian tersebut, langsung Thuwaibah lari ke majikannya Abu Lahab. Digedor, Abu Lahab lagi tidur waktu subuh. Ya, jangankan orang kafir, orang Islam waktu subuh lagi nikmatnya sih tidur. Apalagi Abu Lahab yang kafir. Lagi nikmatnya tidur, digedor oleh Thuwaibah budaknya, keluar marah Abu Lahab. Wahai Thuwaibah, apakah nggak ada waktu? Kamu memberitahu aku, ini waktu istirahat. Kata Thuwaibah, tidak ada waktu wahai majikanku. Sekarang kamu dapat kabar gembira, yaitu kamu punya keponakan laki-laki yang hebat. Zaman dulu Pak, maaf, orang itu paling nggak senang dengan anak perempuan. Zaman dulu itu nggak senang. Jadi kalau kita punya keponakan anak laki-laki, keluar anak keponakan perempuan, itu jijik kita, nggak mau lihat. Apalagi orang tuanya.
Itu kebiasaan orang Arab dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idza busyira adahum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mereka orang dulu kalau dikasih kabar gembira dengan kelahiran bayi perempuan, mereka itu marah mukanya. Jijik, nggak suka dengan anak perempuan. Jadi kebiasaan adat orang Arab dulu, kalau istrinya mau melahirkan, itu dibawa ke lubang, Pak. Maaf. Kalau bayinya perempuan langsung dimasukkan ke lubang, langsung dikubur. Itu adatnya orang dulu. Sayyidina Umar bin Khattab pun pernah mengubur anaknya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika jahiliyah itu pernah mengubur anaknya. Jadi ketika tahu bayi yang lahir adalah laki-laki, Abu Lahab gembira. Kenapa? Enggak malu. Punya keponakan laki-laki. Kemudian diceritakan kehebatan Nabi Muhammad. Tanpa lendir, enggak ada darahnya, sudah terhitan. Kemudian tali pusarnya sudah terpotong. Kemudian mengeluarkan cahaya. Saking gembiranya Abu Lahab mengatakan, wahai Thuaibah, karena engkau memberi kabar gembira dengan kelahiran keponakanku yang hebat, maka mulai sekarang kamu saya merdekakan, bukan budakku lagi, kata Abu Lahab. Subhanallah. Dicatat oleh Allah Ta'ala. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah, Abu Lahab merasa senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan memperdekakan budaknya yang bernama Thuaibah. Akhirnya siksanya setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa peringatan Maulid ini. Orang kafir dapat manfaat, apalagi umat Islam. Bahkan disebutkan di dalam kitab I'anatut Thalibin karangan Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Ad-Dimyati, pernah diceritakan di dalam kitab tersebut, di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid itu ada seorang pemuda yang kerjaannya maksiat. 24 jam maksiat, Pak. Bu. Tapi subhanallah kalau masuk bulan Rabiul Awal tobat. Pastinya kan masuk bulan Ramadan tobat. Ini enggak, masuknya bulan Rabiul Awal tobat dia. Jadi kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, yang biasanya mabuk-mabukan terus, pakaiannya compang-camping, enggak karuan, banyak tanahnya mungkin tergeletak di tengah tanah, setiap Rabiul Awal, hari Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, dia selalu membersihkan tubuhnya. Mandi, kemudian pakai parfum, rambutnya disisir, kemudian mengundang tetangga-tetangganya dan kawan-kawannya untuk makan sambil baca maulid. Padahal tetangga-tetangganya itu sudah jijik dengan pemuda tersebut. Kenapa? 24 jam maksiat. Tapi subhanallah kalau bulan Rabiul Awal tobat. Setiap bulan Rabiul Awal mengundang tetangga-tetangganya, kawannya untuk makan sambil merayakan baca maulid. Sambil baca maulid. Itu diadakan setiap tahun oleh pemuda tersebut. Tapi kalau sudah keluar Rabiul Awal, maksiat lagi. Itu kerjaannya sudah. Jadi 11 bulan maksiat, sebulannya tobat. Itu kerjaannya tiap. Sampai suatu saat setelah bertahun-tahun, pemuda ini meninggal dunia. Pemuda ini meninggal dunia. Dan subhanallah, penduduk saking jijiknya kepada pemuda ini, tidak ada yang mau memandikan, Pak. Takziah aja nggak mau. Dibiarkan di rumahnya. Satu kota Basra itu nggak ada yang mau memandikan melihat jenazah pemuda tersebut. Ya. Sampai akhirnya subhanallah satu penduduk Basra ini mendengar suara dari langit. Wahai penduduk Basra, ketahuilah bahwa saat ini ada kekasihku yang meninggal. Maka muliakan, mandikan, kubur dan sholatkan. Dari suara dari langit. Ketika dicek di kota Basra nggak ada yang meninggal kecuali pemuda tersebut. Akhirnya berbondong-bondong orang yang satu kota Basra, akhirnya memandikan pemuda tersebut, mengafani, mensolatkan dan mengubur. Yang mengubur ribuan. Yang mengubur ribuan. Dan subhanallah setelah mereka mengubur, malam harinya seluruh penduduk Basra, bukan 1-2 orang, Pak. Seluruh penduduk Basra itu mimpi melihat pemuda tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaget seluruh penduduk Basra, wahai fulan, kamu kan ahli maksiat. 11 bulan maksiat, tobatnya cuma bulan Rabiul Awal. Kenapa tempatmu di surga? Apa jawab pemuda tersebut? Karena aku memuliakan maulid Nabi Muhammad SAW, akhirnya hidupku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Tapi jangan dijadikan dalil loh ya. Nanti kata Habib nggak apa-apa maksiat, yang penting bulan Rabiul Awal tobat, nggak ada. Ini kisah ini, bukan dalil. Ya ini kisah, takutnya dibuat dalil wal iyadzubillah min dalik. Ya. Artinya apa? Orang kalau merayakan maulid manfaat, Pak. Bahkan maaf, orang yang merayakan maulid, mengadakan maulid seperti ini, tempat surganya beda dengan orang yang tidak merayakan maulid. Maaf. Di dalam kitab Tarhibul Mushtaqin, Sarah Maulid Barzanji, itu disebutkan ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Isa Al-Ansori. Beliau ini punya tetangga wanita yang soleha.
dan anaknya laki-laki satu, soleh. Jadi dia punya tetangga perempuan yang soleha, yang dimana tetangganya perempuan ini punya anak laki-laki yang soleh. Akhirnya ketika perempuan tersebut meninggal dunia, si ibu ini cuma punya warisan, Pak, maaf 1 dinar yang bisa diwariskan kepada anaknya. Kenapa? Karena ibu ini miskin dan si anaknya juga miskin. Jadi warisannya si ibu ini cuma 1 dinar. Kalau 1 dinar itu kalau sekarang mungkin kalau diuangkan kurang lebih hampir 4 juta. Dinar itu uang mata emas. Kata pemuda tersebut, anak dari ibu tersebut yang soleh, beliau mengatakan, aku tidak akan menggunakan uang ini kecuali untuk kepentingan akhirat. Untuk aku membanggakan kepada ibuku. Aku niatkan untuk ibuku. Akhirnya subhanallah setelah ibunya meninggal beberapa hari, kemudian pemuda ini lewat. Mau berangkat ke pasar, nggak taunya ketika mau berangkat di pasar, ada orang yang merayakan maulid. Temannya, tetangganya merayakan maulid Nabi. Akhirnya mampir pemuda tersebut. Duduk sambil merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah merayakan maulid, karena terlalu malam, dia nggak jadi ke pasar, pulang ke rumahnya. Ketika pulang malam harinya, pemuda itu mimpi seakan-akan dia di padang mahsyar. Mimpi seakan-akan di padang mahsyar. Dipanggil namanya Fulan bin Fulan masuk surga, Fulan bin Fulan masuk surga, Fulan bin Fulan masuk surga. Sampai namanya disebut pemuda tersebut. Akhirnya pemuda tersebut masuk surga. Ketika masuk surga, ada beberapa macam istana model-modelnya. Ya, seperti rumah itu kan ada tipe-tipenya. Ya mungkin tipe 40, 60, 70, 80. Kemudian modelnya. Itu ada beberapa surga, beberapa istana di dalam surga yang beda-beda. Pemuda tersebut masuk ke surga ini, masuk ke istana ini, masuk ke istana ini. Sampai ada satu istana yang paling mewah, Pak. Istana yang paling mewah. Di dalam surga itu tidak ada istana yang mewah, kecuali istana tersebut. Akhirnya ketika pemuda tersebut mau masuk ke dalam istana tersebut, dilarang oleh malaikat. Minta maaf, ini bukan untuk Anda. Pemuda tersebut ditolak. Loh, ini untuk siapa? Ini untuk orang yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Loh, saya merayakan maulid, saya hadir. Kamu cuma hadir, bukan merayakan, bukan mengadakan. Kamu cuma hadir. Kalau kamu yang mengadakan, maka surga ini, istana ini untukmu. Ketika bangun dari tidurnya, Pak, langsung pemuda ini ngambil uangnya, maaf, yang 1 dinar itu dibelanjakan makanan, diundang tetangga-tetangganya, kawannya, kemudian merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Merayakan maulid. Diniatkan pahalanya untuk ibunya. Subhanallah, malam harinya mimpi, nggak taunya ibunya masuk di dalam istana yang paling mewah tersebut. Di dalam istana yang paling mewah tersebut, yang dikhususkan untuk orang yang mengadakan maulid. Akhirnya anaknya ketika bertemu dengan ibunya di dalam mimpi di surga tersebut, lari itu anak mencium tangan ibunya. Ketika dicium tangan ibunya itu, si ibu membalas mencium keningnya sambil mengatakan, terima kasih banyak wahai anakku. Gara-gara kamu merayakan maulid, aku diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nikmat istana yang paling bagus di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Akhirnya pemuda tersebut, Pak, tiap tahun merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak merayakan maulid. Rumah kita walaupun cuma 4 orang, yang penting merayakan maulid. Luar biasa pahalanya ini. Ya, kita kalau cuma hadir-hadir bagus, cuma kalau merayakan itu lebih bagus. Kenapa? Disiapkan lagi pahala yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Suyuti mengatakan, mamin baitin guri'a fihi maulidin Nabi SAW illa hafathum malaika dalikal bait wa shollat malaikatu ala ahlil bait wa ammahumullahu birrahma wa ridwan. Al-Imam Suyuti Jalaluddin, pengarang tafsir Jalalain, beliau mengatakan, jika suatu rumah dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka rumah tersebut akan dikelilingi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, sekarang ini banyak ribuan malaikat di atas rumah Said Zakaria ini. Cuma kita nggak melihat. Kita tidak melihat. Setelah mengelilingi, kata Imam Suyuti, malaikat akan membacakan doa dan istighfar untuk Sohibul Bait yang merayakan. Dan Allah akan selalu memberi ridho dan rahmat kepada Ahlul Bait yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Pak, pahalanya besar. Bisa Anda bayangkan? Contoh, maaf, Said Zakaria merayakan maulid. Anda mengundang saya. Saya baca sholawat, beliau dapat pahalanya. Anda baca sholawat, beliau juga dapat. Ini berapa ratus orang yang hadir.
mulai tadi maghrib baca maulid sholawat kepada Nabi Muhammad, beliau itu dapat pahalanya juga tanpa dikurangi daripada yang hadir, pahalanya yang hadir. Jadi kalau beliau ngundang 1000 orang, beliau juga dapat pahala sholawat 1000 orang. Kalau yang diundang maulid 1000 orang, beliau juga dapat. Luar biasa pahala yang beliau dapatkan ini. Ya. Apalagi setelah acara maulid ngundang orang kasih makan, subhanallah. Gak sedikit biaya yang dikeluarkan. Ditambah lagi dapat amplop lagi ini. Ini ada uangnya kah ini? Hah? Saya mau ngelihat nggak enak tadi duduk di depan buka amplop lagi. Ada uangnya kah ini? Ada. Alhamdulillah. Kenapa lagi ngetren sekarang? Di Jawa, di Kalsel itu kalau yang hadir maulid dikasih 100 ribu, minimal 50 ribu dibagi Pak. Seluruh yang hadir. Subhanallah. Ini nggak tahu di Tanjung ini tiap malam seperti itu kah? Apa cuma di sini aja? Hah? Nggak tiap malam 40 hari arba'in itu nggak ada yang bagi-bagi uang. Cuma di sini aja. Kalau tiap malam arba'in di sini pindah sini saya. Ya, fungsi dari bro sudah. Ya. Berapa pahalanya ini luar biasa. Oleh karena itu syukur, maaf, rayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda maaf kalau kita tidak punya kelebihan rezeki, panggil aja 3 orang, 4 orang untuk baca maulid. Nggak usah perlu ceramah. Ceramah ini cuma tambahan saja. Yang penting baca maulid, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Pokoknya semua Pak, maaf yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu istimewa Pak. Bakal naik derajatnya yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh, saya kasih contoh maaf. Nabi Muhammad itu Pak, maaf, lahir di bulan Rabiul Awal. Dan di hari Senin. Padahal bulan Rabiul Awal, ini di zaman Arab Jahiliyah, ini bukan bulan istimewa. Nggak dipandang, bulan Rabiul Awal ini nggak ada artinya. Yang istimewa itu bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram Nabi Musa diselamatkan, Nabi Nuh diselamatkan, Nabi Ibrahim diselamatkan, Nabi Yusuf, Yakub semuanya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Yang dipandang orang-orang dahulu itu cuma 4 bulan Pak, yaitu bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Ini 4 bulan yang mulia. Ya. Dan Nabi Muhammad juga tidak dilahirkan di bulan Ramadan, malah dilahirkan di bulan yang tidak dikenal oleh Allah, oleh orang-orang sekitar, yaitu bulan Rabiul Awal. Dan Nabi Muhammad maaf dilahirkan di hari Senin. Kenapa kok bukan hari yang istimewa, hari Jumat? Kok bukan hari Sabtu? Hari Sabtu ini hari rayanya orang Yahudi. Kenapa kok nggak hari Minggu? Hari Minggu ini hari rayanya, hari istimewanya orang Nasoro. Orang dulu itu hari yang istimewa itu ada 3 Pak. Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi Nabi Muhammad malah dilahirkan di hari Senin. Hari Senin itu hari yang biasa. Tapi subhanallah, berkat Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal ini jadi mulia. Anda bayangkan ketika masuk bulan Rabiul Awal, ribuan orang, mungkin jutaan orang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Anda lihat ketika hari Senin, yang biasanya hari Senin zaman dulu ini nggak mulia, tapi subhanallah setiap hari Senin orang berpuasa. Kenapa? Karena hari Senin hari kelahiranku. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Maka dijawab Nabi Muhammad, hari Senin adalah hari kelahiranku, maka aku memperingati maulidku dengan berpuasa, kata Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Namanya kemuliaan istiqlalan munfaridan. Allah memuliakan Nabi itu tampak terkait dengan bulan dan hari. Kalau Nabi Muhammad, Pak, maaf, dilahirkan di hari Asyura atau bulan Muharram contohnya, atau di hari Arafah, nanti orang-orang beranggapan, oh Nabi Muhammad itu mulia karena lahir di bulan mulia yang pernah aku keluarkan di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maaf, umat terbaik bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, tapi umat Nabi Muhammad SAW. Kita dimuliakan oleh Allah, Pak, bukan karena kita tinggi. Kita ini pendek-pendek. Pendek-pendek, kalau orang dulu tinggi-tinggi.
Orang dulu itu Pak 60 dirok. 60 dirok, satu dirok itu 64 cm. Jadi orang dulu itu rata-rata 35 meter sampai 40 meter. Ya, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Iramadatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Orang yang paling tinggi yang pernah diciptakan oleh Allah, yaitu kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Itu tingginya 38 meter. Nanti orang di surga, semua tingginya seperti kaum Ad, 38 meter. Jadi kalau pendek sekarang nggak apa-apa lah. Sudah pendek, cebol lagi. Nggak apa-apa, sabar. Kenapa? Nanti di surga tinggi-tinggi. Ya. Di surga tinggi-tinggi. Kita dimuliakan oleh Allah bukan karena kita tinggi. Kita ini pendek-pendek, Pak. Kita dimuliakan oleh Allah bukan karena kita ini kuat-kuat. Kita ini lemah. Kerja sedikit sudah capek. Harus minum jinten, minum madu. Ya, ada aja obatnya itu yang diminum, vitaminnya itu, suplemennya. Kenapa? Lemes. Umat Nabi Muhammad ini mudah capek. Kalau orang dulu, oh luar biasa, Pak. Wa samudalladzi jabu sakhra bil wad. Orang yang paling kuat itu kaum Samud. Kaum Samud itu Pak, maaf. Gunung itu dihancurkan, dibuat mainan sama mereka. Zaman sekarang aja bom, ngancurkan gunung belum tentu bisa. Kaum Samud itu saking kuatnya, gunung itu dibuat mainan sama mereka. Nabi Musa alaihissalam, maaf, itu dikejar oleh Fir'aun. Salah satu sebabnya karena membela orang Israel sampai membunuh orang Mesir. Membunuh orang Mesir, padahal bukan dipukul oleh Nabi Musa. Cuma ditempeleng, satu kali langsung meninggal, game over. Bayangkan kekuatan Nabi Musa, sekali satu tempeleng meninggal Pak. Kalau ada orang seperti Nabi Musa, Mike Tyson mundur mungkin. Nggak berani musuh Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, satu tempelengan langsung meninggal. Kenapa? Saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Orang dulu hebat-hebat, kuat-kuat. Kita dijadikan mulia bukan karena kita banyak ibadah, bukan. Kita juga bukan karena banyak ibadah. Kalau orang dulu banyak ibadah, Pak. Orang Bani Israel umurnya 500 tahun. Ibadah nggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan 500 tahun beribadah tanpa pernah bermaksiat satu kali. Kita semuanya ini jadikan mulia berkat Nabi Muhammad SAW. Maaf. Nabi Musa itu sampai melihat kitab Taurat. Ada umat yang dimana umurnya pendek. Tapi kalau ibadah pahalanya banyak. Orang dulu nggak bisa Pak. Orang dulu kalau Anda mau dapat pahala sholat 100 tahun. Sholatnya Anda harus 100 tahun. Kalau Anda mau dapat pahala puasa 1000 tahun. Puasa Anda harus 1000 tahun. Tapi kalau umat Nabi Muhammad ini nggak enak. Mudah. Contoh, malam Lailatul Qadar. Anda beribadah satu kali dalam malam Lailatul Qadar. Itu Anda mendapatkan pahala seperti beribadah 84 tahun. Kalau Anda dapat Lailatul Qadar 10 kali, itu berarti Anda seperti beribadah 840 tahun. Kalau dapat 20 kali, 20 tahun, itu berarti Anda seperti ibadah 1680 tahun, Pak. Padahal umurnya nggak sampai 100. Rata-rata 60, kadang-kadang belum 60 sudah game over. Sudah meninggal. Duh, itu keistimewaan. Nabi Musa heran, ini umat siapa ini ya Allah? Kenapa umurnya pendek-pendek, tapi pahalanya banyak? Bahkan maaf, Nabi Musa melihat, maaf kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad, kalau Anda maksiat tangan, kalau mau tobat tangannya harus dipotong. Kalau Anda maksiat kaki, ya, kemudian tobat kakinya harus dipotong. Maksiat mata, tobat matanya harus dicongkel. Maksiat lidah, tobat lidahnya harus dipotong. Bahkan dalam Al-Quran, di zaman Nabi Musa itu kalau orang mau tobat, itu harus lompat dari gunung bunuh diri. Kalau mati tobatnya diterima. Kalau nggak mati tobatnya nggak diterima. Loh, zaman dulu susah. Tapi subhanallah umat Nabi Muhammad enak. Maksiat mata tinggal istighfar diterima tobatnya. Maksiat tangan tinggal istighfar diterima tobatnya. Maksiat kaki tinggal istighfar diterima tobatnya. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Musa heran. Ya Allah, ini umat siapa? Kok banyak istimewanya, umurnya pendek, sekali ibadah dapat pahala banyak. Kalau bermaksiat, mudah ampunannya. Tidak berat seperti kita. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu umat kekasihku Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Musa berminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanahu ditolak oleh Allah Ta'ala. Istofa itu kabirisalati, nggak bisa wahai Musa. Kamu sudah saya takdirkan untuk menjadi Rasul dan Nabiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita Pak, maaf kita ini bukan Rasul. Kita bukan Nabi. Bahkan kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Tapi keluar dari perut ibu kita, subhanallah sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat.
Makanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini Pak, maaf tidak akan ada wujudnya jika bukan karena Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad khalaqtu aflak. Jika bukan karena kamu wahai Muhammad, jika bukan karena kamu dan jika bukan karena kamu wahai Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Maaf surga enggak diciptakan Pak kalau bukan Nabi Muhammad. Neraka, malaikat, jin, manusia, langit, bumi, itu semuanya tidak akan diciptakan oleh Allah kecuali karena ada wujudnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hormati Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad. Terutama kalau ada peringatan maulid seperti ini, hadir. Kalau ada rezeki, maka rayakan sendiri. Walaupun orangnya sedikit nggak ada masalah. Yang penting dapat barokahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Karena ini sudah jam 10 ini. Ya, sebenarnya saya ingin 3 jam. Ya, cuma karena terlalu malam ya cukup sedikit aja lah. Ya, yang penting bermanfaat khususnya bagi pribadi Al-Fakir. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, sekali lagi saya maaf. Apa-apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat acara ini, mudah-mudahan rezeki kita dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad, menjalankan sunnah Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan bisa selalu diringankan lidah kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhir umur kita, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.